Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Raudhatul Ilmi Brin Subang, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kajian ba'da zuhur hari Selasa ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini masih dipertemukan untuk bersama-sama menggenapkan ikhtiar kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan melaksanakan kajian hadis arba'in, yang mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk lebih memahami Islam, lebih memahami apa yang Allah dan Rasulullah inginkan kepada kita sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, mudah-mudahan ini menjadi majlis ilmu kita. Dan tentu kalau berbicara masalah majlis ilmu, betapa baginda Rasulullah SAW sangat memberikan banyak motivasi kepada kita, dan juga keutamaan bagaimana orang yang suka dengan majlis ilmu. Jamaah rahimakumullah pasti sudah sangat kenal dengan seorang khalifah, seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa yang membuat saya betah di dunia, dengan kata lain, jika tidak ada hal ini, saya tidak betah di dunia. Umar menyebutkan yang membuat dia betah di dunia, yang pertama adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam. Dan yang ketiga adalah duduk di majlis ilmu. Ini yang membuat Khalifah Umar bin Khattab merasa betah di dunia. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah untuk kita sekalian yang senantiasa sabar dan istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat mengapresiasi ya acara kajian seperti ini. Tentu selain dari yang saya sebutkan tadi, ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu, namun juga kita sudah bertadhiyah, sudah mengorbankan waktu, tenaga untuk duduk di masjid yang sebetulnya ini adalah jamnya istirahat Bapak dan Ibu sekalian. Saya mendoakan mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu, waktu dan tenaga, Allah balas dengan pahala yang dilipat ganda. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapat amanah untuk menyampaikan hadis ke-10. Ya. Tidak terasa waktu itu saya menyampaikan hadis ke-5, sekarang hadis ke-10, yaitu tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Nah, ini yang seringkali muncul di pikiran kita bahwa ya Allah, rasanya saya sering berdoa gitu ya, siang malam, dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak hentinya saya berdoa meminta apapun yang saya inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kok rasanya masih banyak gitu ya keinginan kita yang belum Allah kabulkan gitu. Sementara kita tidak boleh
berpikir negatif kepada Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Harus berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk kita. Tapi kok faktanya masih banyak ya Bapak Ibu? Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah belum Allah kabulkan. Ini ada apa? Maka mari kita kaji lebih dalam hadis ini. Mudah-mudahan nanti ada insight yang bisa dapatkan bahwa ternyata yang salah bukan di Allah ya, karena Allah itu Maha benar, Allah Maha suci. Yang salah, yang keliru ada di kitanya sebagai seorang hamba begitu. Hadis ke-10 ini dari Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan derajatnya sahih, yang artinya bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beramal. Di hadis ini, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Apa Pak thayyib itu? Bukan Bang Thayyib ya. Thayyib itu salah satu sifat yang melekat dalam diri Allah, dalam zat Allah, yaitu thayyibun. Allah itu baik. Makanya kenapa namanya thayyib, karena artinya baik. Walaupun tidak pulang-pulang ya, sudah 3 lebaran. Itu mah lagu ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ada kausalitas, karena Allah itu baik, maka Allah tidak akan menerima apapun dari hambanya kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para rasul, para utusan Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan berbuatlah yang baik, beramal saleh. Wa qala ta'ala, kemudian Nabi menyampaikan ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik dari yang telah kami rizkikan buat kalian. Jadi benang merah dari 2 ayat ini adalah perintah Allah kepada para rasul, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman termasuk kita, yaitu sama. Apa? Kita disuruh untuk makan yang baik-baik dan beramal soleh. Sesungguhnya jamaah rahimakumullah, makan itu kan sudah naluri kita sebagai makhluk hidup. Kira-kira kalau tidak disuruh akan makan tidak? Tetap makan ya. Tapi kenapa di ayat ini Allah menyuruh gitu? Menyuruh kita untuk makan. Tetapi ada penyebabnya, yaitu Allah menyuruh kita makan dari yang baik-baik. Sebab kalau tidak ditekankan seperti itu, nah khawatir manusia termasuk kita akan memakan apapun yang kita inginkan, yang kita sukai, tanpa melihat baik buruknya, halal atau haramnya. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yutilus safaro. Kalau kita artikan, orang yang sudah lama bepergian, ya, orang sudah lama bepergian, artinya
Nabi menceritakan tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan yang lama waktunya. Apa tandanya orang ini menjalankan perjalanan yang lama? Asy'asa, rambutnya kusut, aghbaro, berdebu, yamuddu yadayhi ilas samai. Kemudian laki-laki mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amu haramun, sedangkan makanan orang ini yang sedang safar dan yang berdoa ini, makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, begitupun minumannya yang haram. Wa malbasuhu haramun, begitupun pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil harami, bahkan dia diberikan kecukupan oleh Allah dengan mengambil yang haram itu. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Baginda menyebutkan dengan kalimat innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, menunjukkan bahwa Allah itu suci dari segala kekurangan. Kalau menyebut seseorang dikatakan baik, pasti dia tidak memiliki kekurangan di dalam dirinya, gitu. Termasuk Allah. Maka Allah pun mensifati dirinya sebagai zat yang baik, zat yang tidak disangka seperti disangkakan oleh orang-orang kufur. Misalnya di surat Maryam itu Allah Subhanahu wa taala dituduh gitulah oleh orang kafir bahwa Allah memiliki waladan, memiliki seorang anak. Tapi Allah dijawab dengan tegas bahwa aku ini tidak memiliki seorang anak. Bahkan karena Allah memuliakan dirinya, mensucikan dirinya, Allah juga menyebutkan bahwa Ia mengharamkan kezaliman di dalam dirinya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. An-Nisa ayat 40. Nah, kalimat innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, ini untuk pensucian diri zat Allah dari segala kekurangan. Maka tidak ada hal yang kotor yang dinisbahkan kepada Allah. Nah, kemudian Nabi menegaskan la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik juga. Maka intinya jamaah rahimakumullah, segala perkataan, segala perbuatan, segala pemikiran kita semuanya, kalau ingin direct ke Allah, diterima oleh Allah, maka syaratnya apa? Harus baik. Maka sesuatu yang baik ini tentu akan menghantarkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan menuju pada penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya hubungkan dengan pembahasan hadis kelima di pembahasan 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, kenapa amal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu akan tertolak? Karena amal itu dianggap tidak baik. Nah, kemudian sebagai refleksi Allah itu baik, maka bagaimana hambanya? Hamba itu ada yang menjadi utusan Allah yang kita sebut sebagai Rasul atau Nabi,
ada juga hamba yang menerima risalah itu, yaitu kita, orang-orang yang beriman. Maka tadi disampaikan Al-Mu'minun 51, kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 172, sama-sama bahwa Allah menyuruh kita, Rasul dan kita orang beriman, untuk memakan dari yang baik-baik. Maka jemaah sering kali ya mendengar kata halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal itu secara sifat, secara zat itu diizinkan oleh Allah. Kebalikannya adalah haram atau haram. Maka sebagai seorang yang beriman kita harus paham gitu. Makanan mana yang halal, makanan mana yang haram. Yang halal, yang haram harus tahu. Karena tuntutan Nabi adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kita harus punya kemampuan untuk memilih yang halal itu kan sudah jelas. Tentu dalam kehidupan sehari-hari faktanya ya, yang halal lebih banyak dari yang haram. Karena Allah menyebut yang haram itu kan hanya 4 saja kan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Yang pertama apa yang haram itu? Bangkai. Yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah. Kayak apa orang Sunda bilang meureun sasajen gitu nya. Mohon maaf, saya orang Pantura, Pamanukan, tapi di Pamanukannya enggak. Di sekitar itu ada pantai yang warganya itu setahun sekali suka menyembelih kerbau. Naon nadrannya? Nadran gitu ibaratnya gitu. Mencit, bahasa Sunda, menyembelih kerbau. Niatnya apa? Nanti si kepala kerbau ini dibuang ke tengah laut oleh para nelayan. Untuk apa? Pesugihan. Untuk ngasih makan, memberi makan Nyi Roro Kaler, kan di Pantura. Nyi Roro Kidul katanya begitu. Dengan maksud dan tujuan agar ikan itu banyak yang bisa dinikmati oleh nelayan. Ini kan kemusyrikan. Walaupun nanti ada standar-standar ini untuk wisata dan lain sebagainya. Nah, sembelihan model seperti ini haram hukumnya untuk dimakan oleh kita. Karena ada niatan untuk sesuatu yang memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 yang Allah haramkan, selebihnya itu adalah halal. Gitu. Namun juga Allah tidak cukup menyuruh kita untuk memakan yang halal, tapi juga harus thayyib. Thayyib teh naon? Apa itu thayyib? Bagus, baik buat tubuh kita. Bapak, Ibu, Bapak khususnya suka makan jengkol tidak? Boleh jujur ya, nggak apa-apa deh, ini contoh aja gitu. Suka ya? Betul suka. Kalau dengan jengkol putih dunia teh milik saya gitu ya. Itu makan teh pasti nambah lah kalau dengan jengkol dan putih. Halal enggak jengkol putih? Halal. Tidak ada ayat atau hadis yang hurimat alaikumul jengkolu, tidak ada. Tapi thayyib enggak buat diri Bapak gitu. Mungkin ada yang makan jengkol putih, petai itu no problem gitu ya, malah enak, biasa-biasa saja. Tapi mungkin bagi sebagian orang kalau sudah makan jengkol atau pete suka sakit pinggang. Dia berarti nggak thayyib bagi orang itu. Jangan dipaksakan minum makan pete, makan jengkol. Pak, Bu, suka makan cabai ya? Karena pedes ya, enak ya, enak. Thayyib bagi yang suka. Bagi yang tidak, cengek itu sudah tidak thayyib lagi. Nah, Allah itu sangat indah. Halalan thayyiban. Halal dan baik bagi tubuh kamu. Ada gizinya, ada proteinnya,
ada karbohidratnya yang cukup buat kita. Pak suka durian? Suka ya? Toib nggak? Halal nggak? Halal. Toib? Bagi saya mungkin nggak toib durian itu. Kenapa? Bukan hanya karena mahal, tapi karena saya itu kalau punten ya, ini curhat aja. Itu kalau ada durian Pak Ibu, jangankan memakan ya, itu menghirupnya sudah kelayangan. Entah trauma apa, saya juga lupa waktu kecil ada apa dengan durian. Padahal enak ya, katanya bagi yang suka. Baik, jadi halalan thayyiban. Maka jamaah rahimakumullah, tugas kita adalah makanlah yang halal. Begitu kata Allah untuk Rasul, untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi punten ke depan mah kita tidak lagi gaya-gayaan gitu ya. Makan di resto ini gitu ya, di kafe ini. Barijeng kita tidak tahu ini teh halal atau haram. Saya pernah masuk ke sebuah restoran, makanannya kelihatan enak gitu ya. Pas saya tanya, Mas ada sertifikasi halalnya nggak dari MUI atau dari Kemenag? Nggak ada Pak. Saya pulang lagi karena saya nggak bisa dalam kondisi ragu gitu memakan apapun begitu ya. Nah, di sini ya di hadis ini sangat menarik. Nabi langsung menggambarkan ya, seseorang yang sedang dalam perjalanan dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanannya tuh enggak sembarangan. Dia lama gitu. Artinya bahwa potensi doanya dikabulkan sangat tinggi. Saya review kembali. Ada 3 orang yang doanya akan mudah dijabah Allah. Ya. Masih ingat? Siapakah 3 orang yang doanya akan mudah dijabah Allah? 1, doa orang yang dizolimi. Ya, hati-hati tuh. Jangan sampai kita zolim kepada orang lain. Nah, yang dizolimi oleh kita lantas berdoa untuk kita kepada Allah, itu potensi dikabulkannya sangat tinggi. Ya. Yang kedua siapa? Doa orang tua kepada anaknya. Nih Bapak Ibu yang mohon maaf ya, kita yang punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa itu kan kadang tumbuh kembang anak itu kan kadang-kadang punten ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, betul? Udah kita ke pesantren kan, udah disekolahkan yang baik, tapi kawas gitu ya balaka cipe gini kan, hese diatur. Ada yang begitu anak kita, disuruh sholat hese, disuruh baca Quran, bangun subuh mah. Di situ kadang kita merasa, gagal nggak ya punya anak model begini? Jangan mengatakan gagal. Masih ada waktu untuk memperbaiki, dan ada senjata orang tua kepada anaknya, yaitu apa? Ad-doa, yaitu berdoa. Sok dalam setiap waktu kita berdoa kepada Allah, ya Allah solehkan anak hamba, ya Allah sehatkan anak hamba, ya Allah mudahkan urusan anak hamba, ya Allah mudahkan belajar anak hamba, ya Allah lembutkan hatinya. Ini peluang itu akan sangat dimungkinkan doa kita dijabah oleh Allah. Kenapa? Orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu, ketika ujian, bisa saja anak kita nggak paham-paham banget dengan soal itu. Tapi kadang kita di rumah mendoakan terus, ya Allah mudahkan ujian anak saya, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Allah kabulkan doa kita. Anak kita bisa menjawab dengan baik, begitu. Ya. Halo? Masih kelihatan saya? Masih ada ya? Iya. Untuk urusan anak tidak hanya cukup dengan biaya, tapi ada senjata yang lebih utama apa? Doa. Nah, yang ketiga adalah orang yang dalam perjalanan. Kalau Bapak ada dinas luar kota, ya, dari Subang ke mana? Ke Serang Panjang gitu. Oh, itu mah Subang keneh.
Bapak ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya, ke Medan, kemanapun, manfaatkan dalam perjalanan untuk berdoa, karena akan dikabulkan doanya oleh Allah. Ya, punten, kalau tetangga umroh misalkan atau haji, itu kan safar ya. Sudah jangan minta oleh-oleh, dan percuma juga. Pak mau umroh? Iya. Titip kurma ajwa ya. Oh siap. Nggak usah nitip kurma ajwa. Dan kalaupun dia belikan buat kita, udah bukan dari Arab sebetulnya mah. Di Purwakarta ge seueur di Subang aya, di Pasar Baru aya gitu. Coba kalau ada orang yang mau bepergian ibadah, umroh ataupun haji, minta apa? Didoakan. Persis ketika Umar bin Khattab hendak umroh ke Mekah. Ini posisinya di Madinah ya. Umar pamit ke baginda Rasulullah. Ya Rasul, saya mau umroh. Apa kata Rasulullah? Doakan saya wahai Umar. Nah itu yang Nabi contohkan kepada kita. Tong minta oleh-oleh karunya. Dulu saya pernah mendampingi jamaah haji yang beri saya, Ustaz bingung, Ustaz Bapak, kenapa? Ini bantu nitip doa. Bagus Pak, nitip doa. Cobalah menitip onta, nitip kurma, nitip delima, nitip batu ali, nitip toif. Bapak riweuh. Ya udah, semuanya kita doakan. Ya. Nah kembali ke orang yang safar tadi, ternyata dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Seorang yang sedang safar ini kata Nabi, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi hanjaka, hanjaka ada bahasa Indonesia sayang. Makanan dia dari yang haram, minumannya dari yang haram, baju yang dia pakai hasil dari yang haram. Semuanya yang dia miliki dari yang haram. Nih, ending di hadisnya apa yang Nabi sampaikan? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa dia? Coba, potensi untuk dijabahnya sudah ada. Kenapa? Dia sedang safar. Tapi sayang, makanannya, minumannya, bajunya, semuanya dari yang haram. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu, kembali ke awal tadi. Bapak Ibu, saya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak semua atau belum semua doa kita dijabah Allah? Bisa jadi penghambatnya di mana? Masih ada makanan, minuman, pakaian berasal dari uang yang tidak Allah ridhoi, yang haram. Ya, mohon maaf. Punten, ini baju udah lunas semua kan? Nggak ada yang. Alhamdulillah, halal baju yang kita pakai. Makanan yang kita makan, apakah halal? Insya Allah halal. Ayo semangat berdoa. Peluang dikabulkan akan banyak. Ya, jadi terakhir bahwa Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Makanya diri kita ini usahakan menjadi orang-orang yang baik. Berawal dari apa? Makanan, minuman, pakaian, semuanya. Bismillah, harus dari yang halal, bukan dari yang haram. Ya, demikian kajian Ba'da Zuhur di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu sehat semua ya. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Dan mudah-mudahan kita dipantaskan Allah menjadi pribadi yang doanya dikabulkan, karena kita mencoba untuk jadi orang yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.